jelas ya. Oke. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, di sini ya ini sangat penting ya, meskipun aliran ini sangat sederhana, tetapi syarat dengan fenomena dan makna daripada simbol-simbol, kemudian juga bisa mendalami tentang aliran ya. Tentu mekanika fluida ini bukan pelajaran baru buat Anda. Dulu di di fisika juga belajar tentang aliran ya. Namun di mekanika fluida di perguruan tinggi ini Anda harus lebih mendalam lagi ya, terutama konsep-konsep di dalam aliran fluida ya. Yang seperti saya bilang kemarin bahwa 3 konsep yang sangat mendasar yaitu adalah hukum konservasi ya, massa, momentum, sama apalagi massa, energi, Pak. Ya, oke. Nah, 3 itulah yang mendasari studi ya terhadap aliran fluida ya, yang kita biasa sebut dengan hukum alam atau sunatullah lah ya gitu. Nah, ini kebetulan sekarang teknologinya sudah teknologi digital ya, sehingga hukum-hukum tersebut yang dituangkan dalam persamaan matematis yang sangat rumit, tingkat tinggi, non-linier ya, persamaan diferensial ya, itu sekarang sudah dipecahkan melalui teknik numerik ya, yang selanjutnya kalau simulasi teknik numerik dalam aliran kita sebut dengan CFD. CFD itu adalah sebuah cabang ilmu sekarang, cabang ilmu mekanika fluida, yaitu adalah mempelajari bagaimana dinamika fluida itu ya bisa diprediksi dengan penyelesaian model matematis yang mengatur aliran fluida. Ya, jadi persamaan matematis aliran fluida itu disebut dengan governing equation. Saya ini dulu, bentar. Nah, ini contoh governing equation ya, yang di sini yang saya lingkari ini adalah satu contoh, sebetulnya sudah Anda pelajari di sebelum UTS ini ya. Ini adalah sebuah governing equation yang diturunkan dari hukum konservasi massa ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial yang mengatur ya bagaimana dalam sebuah sistem itu massa itu tetap ya, konsep gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan momentum ya. Nah, persoalan governing equation ini adalah governing equation yang sudah disederhanakan ya. Anda lihat bahwa tidak ada dimensi ke arah Z ya, berarti ini adalah satu persamaan yang bisa memprediksi untuk aliran 2 dimensi ya. Kemudian di persamaan momentum ini ya, momentum ya. Nah, itu ada gaya inersia, kemudian gaya karena tekanan, kemudian gaya karena gesekan. Nanti kita jelaskan lagi ya. Baik. Nah, di sini sebetulnya untuk persoalan yang sederhana, aliran 2 dimensi ya, dengan bentuk yang sederhana yaitu plat datar, ini sebetulnya ada penyelesaian analitisnya ya. Kalau Anda lihat di sini ini adalah penyelesaian analitis ya. Jadi berdasarkan hukum kekalahan massa bahwa massa itu adalah tetap, berarti Anda lihat di persamaan 1 ini ya,
itu kita bisa masukkan substitusi ke persamaan 2, ya, sehingga muncul adalah ini, ya, gitu. Dengan menganggap bahwa, ya, di situ aliran dalam plat datar itu, ya, adalah steady. Jadi dou per dot adalah steady, ya, steady state. Jadi tidak ada variasi variabel terhadap waktu, ya. Kemudian Anda lihat bahwa tegangan geser hanya terjadi ke arah horizontal. Jadi tidak ada perubahan gradien, ya, dalam arah X, atau tidak ada komponen kecepatan dalam arah vertikal, gitu, ya. Sehingga dou per do X kuadrat di situ adalah 0, ya. Jadi tegangan geser hanya berlangsung pada arah X, ya. Maka tinggal dua persamaan ini, ya. Nah, dua persamaan ini dengan integral biasa yang kita pelajari di kalkulus, Anda bisa langsung integrasikan, ya. Jadi dou sama dengan integral U2 minus U1 atau U plus C, gitu, ya. Nah, sehingga Anda dengan integral ini Anda mendapatkan ini, ya. Anda lihat, ya. Ini adalah sebuah fungsi kecepatan terhadap Y. Sebuah fungsi kecepatan terhadap Y. Atau yang disebut dengan apa? Disebut dengan profil kecepatan. Jadi sebetulnya yang Anda simulasikan itu bisa Anda bandingkan dengan hasil analisis ini, ya. Dengan kita masukkan boundary condition-nya, kondisi batasnya, ya. Yaitu adalah bahwa di dinding itu kecepatannya sama dengan 0, ya. Gitu. Nah, ini kondisi batasnya, ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan fungsi U itu terhadap Y. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini adalah governing equation. Ini yang sebetulnya yang Anda pecahkan secara simulasi kemarin. Software itu menghitung persamaan ini sebetulnya, ya. Nah, kemudian Anda berikan kecepatan di plat, ya. Kemudian Anda berikan kecepatan pada sisi masuk, ya. Dan seterusnya, ya. Sehingga Anda lihat bahwa CFD bisa menghasilkan medan aliran atau titik-titik yang kecepatan pada titik-titik yang kita hitung, ya. Nah, persamaan inilah yang didiskretifikasi, ya, yaitu dalam bentuk mesh, ya. Jadi persamaan ini tidak langsung diintegrasikan pada keseluruhan aliran, tapi persamaan ini diintegrasikan untuk setiap mesh atau setiap kontrol volume, ya, sehingga yang dihasilkan adalah angka-angka di setiap sel, ya, setiap mesh, begitu. Baik. Nah, tugas kemarin ini ada pertanyaan nggak mengenai governing equation, mengenai persamaan sebelum UTS itu ada itu. Jadi mudah-mudahan sekarang bisa lebih jelas lagi apa gunanya buku mekanika fluida itu menampilkan persamaan itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Jadi mengerti apa itu governing equation? Bisa diulangi apa itu governing equation? Atau yang kalau di dalam fluida itu governing equation-nya disebut dengan Navier-Stokes. Governing apa govern? Mengatur, ya. Jadi seperti government. Government itu kan harusnya bukan pemerintah, itulah mengatur, ya, mengatur rakyatnya, ya. Jadi governing equation adalah persamaan yang mengatur gerak laku fluida, atau perilaku fluida bagaimana dia mengalir diatur oleh hukum, ya, hukum-hukum konservasi yang dituangkan dalam persamaan matematis yang disebut dengan governing equation, ya. Contohnya governing equation yang saya tampilkan tadi, ya. Jadi di situ Anda lihat betapa pentingnya kita memahami kalkulus, ya, memahami diferensial, ya. Karena sebaiknya seperti yang akan kita bahas ini, ya, Anda lihat, ya,
yang kemarin dibahas itu adalah sebuah kasus sederhana ya dengan dua case ya. Case yang pertama adalah sebuah aliran di mana kecepatan itu dibuat tetap ya, kemudian viskositas divariasikan. Betul ya? Itu case A sama case D. Kemudian case yang kedua adalah sebaliknya. Fluidanya kita tetapkan ya, konstan ya, atau viskositasnya konstan, kemudian kecepatannya yang dirubah. Ya, ini akan sangat berarti akan sangat penting untuk memaknai tentang dinamika aliran. Ya, nah, saya bilang dulu bahwa kecepatan ini berkaitan dengan gaya inersia. Ya, jadi sangat sering disampaikan di dalam mekanika fluida ini tentang gaya inersia. Kemudian tentang gaya viskos atau gaya gesek. Ya, jadi dinamika fluida itu tidak lain adalah sebuah ya ilmu yang mempelajari tentang interaksi gaya-gaya. Ya, jadi Anda harus pahami ya, untuk mendapatkan pemahaman tentang interaksi gaya-gaya, Anda harus paham tentang konsep gaya-gaya, sama konsep inersia, konsep tegangan geser atau konsep gaya gesek, viskositas, ya, kemudian konsep tentang gaya tekanan, ya, dan seterusnya, ya, gaya gravitasi, ya, gaya medan magnet dan seterusnya. Nah, sekarang ada yang bertanya dulu tentang gaya inersia. Anda bisa bayangkan nggak dengan contoh yang lebih mudah, kira-kira gaya inersia seperti apa? Biar kebayang kayak apa di fluida. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita sambil ini ya, sambil interaktif ya. Gaya inersia. Ayo. Tidak ada. Contoh dalam kehidupan sehari-hari inersia seperti apa? Ayo Gandes, dia mau di-encourage ya teman-temannya nih. Pada diam nih, ya. Masih bingung Pak, soalnya Pak gimana di fluidanya sebenarnya Pak saya. Justru itu kita coba asosiasikan dengan hal yang sederhana dulu tentang inersia. Karena dalam membahas soal ini ada namanya konsep inersia itu, ya. Bahkan di bilangan Reynolds number sendiri kan itu adalah ya. Jadi kalau kamu ya ingin mengerti betul tentang apa peranan, apa gunanya bilangan Reynolds itu, kamu jangan hanya hafal rumus, tapi ngerti mengenai konsepnya, ya. Jadi bilangan Reynolds itu adalah menunjukkan bagaimana ya, bagaimana peranan ya gaya inersia ya, terhadap gaya lain yang disebut viskos. Jadi artinya apa peranan? Kalau bilangan Reynolds number-nya tinggi, ya, bahwa peranan si inersia itu lebih dominan daripada si viscous force. Jadi artinya karena bilangan inersia itu adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskosnya, berarti si aliran tersebut lebih lembam, ya, lebih dominan, lebih berperan gaya inersianya ketimbang gaya viskos, ya. Contohnya adalah dalam aliran udara, aliran di sekitar sayap pesawat, aliran-aliran dalam aerodinamika, ya. Nah, sebaliknya bilangan Reynolds number yang rendah, ya, itu menunjukkan bahwa gaya inersia itu less dominan, ya. Less dominan itu artinya peranannya lebih kecil ketimbang gaya viskos. Ya, artinya apa? Gaya viskos lebih dominan. Ini terjadi pada apa? Contohnya terjadi pada lubrikasi atau pelumasan, ya. Jadi kalau di antara poros dan itunya, rumahnya itu berisi fluida, ya,
atau oli. Nah, disitulah terjadi bilangan Reynolds number yang rendah, di mana efek viskos lebih dominan daripada inersia begitu. Ya. Coba ada yang bisa ngulangin. Saya dapat 1 poin, Pak. Jadi Gimana? di Reynolds number yang lebih tinggi, artinya lebih cenderung untuk mendekati aliran turbulen. Ya, aliran turbulen itu kan aliran yang tidak stabil, ya. Jadi bilangan Reynolds number yang tinggi itu kan inersianya tinggi, ya. Artinya laju aliran lebih cepat, ya, atau kecepatannya sangat tinggi. Nah, kalau kita lari, ya, lari kencang dan lari pelan, mana yang lebih stabil? Lari pelan. Lari pelan, Pak. Ya. Nah, makanya ya seperti udara juga, kalau bilangan Reynolds number-nya tinggi, inersia tinggi, maka cenderung dia untuk tidak stabil, menjadikan aliran itu turbulen, ya. Nah, karena tadi kalau bilangan Reynolds rendah itu, aliran itu akan diabsorb, ya, gaya inersianya oleh gaya viskos, ya, sehingga cenderung lebih stabil, ya. Jadi kalau bilangan Reynolds number yang rendah, ya, efek viskosnya lebih dominan, aliran akan cenderung laminet, ya, akan cenderung tertahan, ya. Berarti Gimana? Pak, kalau gitu bisa disimpulkan dengan momen inersia yang sama untuk dua fluida dengan viskositas yang berbeda, itu akan berpengaruh ke Reynolds number-nya, gitu ya Pak? Betul, betul, ya. Jadi bilangan Reynolds number ini adalah satu grup parameter, ya, ya, yang Anda akan sangat terlihat di sini bagaimana Reynolds number itu bisa mewakili, ya, tadi parameter kecepatan dan viskositas, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, ya. Baik, Pak. Nah, Baik. dari simulasi ini, ya, Anda sudah mendapatkan, ya. Jadi bahwa asumsinya sisi masuk itu adalah seragam, ya. Anda perhatikan bahwa sisi masuk ini seragam, ya. Seragam. Jadi artinya profil kecepatannya itu sama, ya, di setiap titik itu sama kecepatannya, ya. Oke? Baik, Pak. Ya. Oke, ini sama kecepatannya. Nah, kemudian, ya, sesaat setelah masuk, dia mulai, ya, ada interaksi antara dinding dengan partikel fluida, ya. Nah, karena partikel fluida ini akan membasahi dinding dan dindingnya akan diam, maka akan ada interaksi, akan ada gaya retardasi atau gaya yang menahan pada aliran, ya. Nah, sehingga akan mulai terbentuk apa yang disebut dengan lapisan batas. Ya, lapisan batas pada bagian bawah dan juga pada bagian atas. Ya. Ya, ini. Nah, lapisan batas ini akan berkembang sampai dia ketemu, ya. Jadi artinya lapisan batas ini adalah sebuah tebal di mana dari titik 0 di sini, ya, 0 pada dinding, kecepatan 0 pada dinding, ya, di sini sampai dengan kecepatan pada lapisannya, ya, itu menyamai aliran luar, ya, aliran di luar, ya. Jadi aliran di titik A dan aliran di titik B di sini, B, ya, ini B, bisa dilihat, ya. Ya, jadi VA, VB itu sama dengan VA. Artinya apa? Di titik B itu adalah aliran dengan kecepatan bebas. Jadi aliran tidak masuk di dalam daerah viskos atau pada batas di mana antara daerah viskos, ya, viskos ini di dalam lapisannya, viskos, kemudian aliran di luar ini, aliran yang tidak terganggu namanya invisit. Ya. Nah, lapisan batas ini berkembang ke arah downstream,
ke arah ini, ya, ke arah hilir. Sampai satu saat dia ketemu lapisan batasnya antara lapisan atas bawah, ya, yang dengan lapisan batas yang di bawah, di titik di sini, ya, di C di sini. Nah, itulah yang disebut dengan daerah entrance, ya, atau entrance region. Ya, Anda kan sudah dapat simulasinya ini ya? Sudah, Pak. Sudah bisa ketemu ya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, bisa diulangi bagaimana mekanisme terbentuknya aliran bergelombang penuh? Siapa yang mau jawab? Ayo. Pak, sebelum ada yang menjawab, saya mau bertanya dulu, Pak. Itu yang kenapa kecepatan B dia merupakan kecepatan yang bebas, Pak? Kecepatan sembarang gitu, kenapa ya, Pak? Ya, dia di situ dia mendapatkan gaya momentum dari bagian atas fluida yang tidak terpengaruh oleh gaya geser, dan juga pada bagian bawah, ya, umpamanya ini B, ya, titik B, ya. Nah, di bawah ini kan ada aliran ini, ya. Ini titik, katakanlah titik A di sana, ya, titik A. Iya. Titik A. Nah, di antara lapisan ini kan ada geseran, ya. Jadi yang si C ini, yang C, kok nggak ada C-nya? C, ya, yang C ini. Kecepatan C ini dipengaruhi oleh dinding, ya. Karena dia terretardasi, tertahan oleh dinding, ya. Ya. Nah, jadi perubahan momentum itu ada dari bawah sama dari atas, itu memberikan momentum geseran, ya, momentum, ya. Nah, akibatnya, ya, bagian B ini akan terretardasi, akan tertahan oleh lapisan C, ya. Sementara dia akan terikut oleh inersia daripada kecepatan di A, ya. Sehingga apabila satu saat di titik-titik, ya, katakanlah di sini E, ya, gaya inersia sudah mampu melawan gaya viskos, maka dia akan mendekati kecepatan invisit atau kecepatan di A, ya. Jadi umpamanya nih, kamu bergaul sama orang yang, mohon maaf ya, orang yang kurang, ya, kurang baik lah, ya. Kemudian kamu bergaul sama orang yang baik, ya, orang soleh gitu, ya. Nah, kamu semakin dekat kamu bergaul sama orang yang salah satu itu, kamu akan terikut, kan, ya enggak? Ya. Kalau lebih dekat, ya, dengan tadi, ya, satu gaya, ya, maka kan kedua-dua orang ini akan memberikan gaya pada kamu, kan, untuk mempengaruhi, ya, ya enggak? Nah, maka kamu akan terikut R1 atau yang 2, ya. Nah, sama fluida juga gitu, ya. Nah, apabila satu saat dia gaya inersia itu mampu melawan gaya viskosnya, maka dia akan, ya, bisa mendekati aliran bebasnya, ya, atau A ini, ya. A ini adalah free stream. Pak, tapi kalau kan B itu berarti adalah suatu titik pada lapisan batas itu kan, Mbak, sedangkan A adalah stream. Kenapa yang... Saya mau bilang bahwa B ini adalah satu titik tepat di lapisan batas, gitu, ya. Jadi ya, dia di antara aliran invisit dan di antara aliran viskos atau di dalam lapisan batas. Nah, di B inilah kira-kira PB ini kira-kira adalah 0,9
0,999 VA-nya. Ya. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan titik-titik di mana kecepatan itu sudah mendekati kecepatan free stream, kita hubungkan, itu yang disebut dengan lapisan batas. Makanya yang melengkung ini lapisan batas. Ya. Oke, teruskan pertanyaannya tadi. Iya Pak, kan kalau misalnya karena B itu adalah titik pada lapisan batas, dan A adalah stream, sedangkan yang di bawahnya itu yang C yang di atas ini, C itu adalah lapisan yang viskos, kenapa yang B itu dia tidak netral aja gitu? Maksudnya kan dia ada di lapisan batas, kenapa dia ikut yang A? Kan padahal dia juga bisa ikut yang C, kayak gitu Pak, yang lapisan viskosnya. Gitu maksud saya. Kenapa dia harus ikut yang A? Nah, ini kan karena di lapisan batas itu adalah sebetulnya lapisan maya. Lapisan di mana di titik tersebut sudah mendekati kecepatan free stream. Ya, 0,99, makanya tidak disebut dengan 1 gitu. Ya. Nah, ini untuk menandai saja, menandai antara daerah viskos sama daerah invisit. Jadi lapisan batas ini sebetulnya lapisan maya saja, nggak ada garis tegas sebetulnya, ya. Oh, iya. Jadi gitu. Maka apabila dia nanti umpamanya viskositasnya berubah gitu ya, karena satu keadaan umpamanya suhu gitu ya, maka si VB ini akan cenderung ya dia terikut aliran bebas kan, ya enggak? Iya. Iya. Efek viskosnya akan berkurang kan, betul ya? Itu akan terlihat pada aliran, pada hasil simulasi nanti. Oke, bagus pertanyaannya, apa lagi? Yang lain mana yang lain? Ini siapa yang bertanya? Halo? Saya, iya Pak. Tadi Elita Pak. Elita, oke Elita, bagus kamu. Ya, kamu juga aktif ya di diskusi ya. Oke, mudah-mudahan kamu bisa encourage teman yang lain ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Padahal senang kalau ditanya ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Oke, ini sangat konseptual ya, ini sangat basic dan penting sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, begitu ya. Jadi kemarin simulasi menegaskan tentang fenomena terjadinya aliran berkembang penuh. Jadi setelah boundary layer itu ya bertemu lapisan atas dan bawah, ini mulai terjadi yang disebut dengan aliran berkembang penuh. Nah, jadi hati-hati nanti menggunakan rumus ya empiris. Anda harus pastikan bahwa yang kamu hitung itu alirannya sudah berkembang penuh ya, karena pada dasarnya rumus-rumus itu berisikan konstanta yang diukur pada aliran berkembang penuh ya. Jadi aliran berkembang penuh itu di sini. Ya. Aliran berkembang penuh. Ya, fully developed. Oke, maaf jelek tulisannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali ke governing equation. Ini penting untuk bisa menjelaskan hasil simulasi. Ya. Anda perhatikan di sini, ini ada governing equation. Bisa dilihat ini apa? Governing equation. Ya. Ini adalah governing equation yang sudah disederhanakan untuk kasus tadi ya. Jadi kasus aliran 2 dimensi, steady flow, incompressible flow ya. Jadi tidak ada perubahan massa jenis pada alirannya, tidak ada perubahan
kecepatan di setiap waktu di setiap titik, ya. Dan juga tidak ada aliran yang memotong tegak lurus daripada bidang aliran, atau aliran disebut dengan dua dimensi, ya. Jadi aliran itu dia hanya mengandung komponen kecepatan dalam arah X sama dalam arah Y. Nah, ini yang pertama ini Anda lihat ini yang disebut dengan suku inersia dalam persamaan. Ini persamaan momentum ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, M kali A itu inilah percepatan ini nih. Ini adalah M kali A, inersia. Ya, ini. Nah, sigma F itu apa? Sigma F itu ini. Sigma F itu gaya karena perbedaan tekanan antara kanan dan kiri yang bersebelahan. Kemudian adalah F-nya adalah F gesekan atau gaya gesekan. Karena ada viskositas. Bisa dipahami ya? Jadi dalam aliran yang kita tinjau ini ada 3 gaya yang bekerja di situ. Nah, artinya kita mempelajari dinamika fluida interaksi ketiga gaya di dalam aliran ini. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ingat-ingat ya, ada gaya inersia, ya, ada gaya tekanan, ada gaya karena gesekan. Ya, baik. Nah, kemudian dalam soalnya, Anda lihat ini, oke langsung saja ke hasilnya. Jadi kalau Anda sebaiknya Anda plot lebih mudah seperti ini. Jadi untuk setiap perubahan parameter, ya, bisa terlihat jelas. Jadi ini menunjukkan gambar profil kecepatan di setiap penampang mulai dari upstream, ya, di sini, ya, di sini, di sini, di sini. Ini adalah X per H, ya. Nah, Anda lihat nih X per H di sini adalah ada X lapisan berkembang penuh. Lapisan X di mana mulai terjadi aliran berkembang penuh. Nah, perhatikan. Jadi pada upstream, yaitu adalah di 0,5 H, ya, aliran itu cenderung, Anda lihat di tengah ini cenderung, nih, ya, ini pada pada viskositas yang 4, ya, viskositas 4. Kemudian kasus yang pertama itu adalah perubahan viskositas. Jadi gambar di atas sama di bawah ini adalah beda viskositasnya. Yang di atas viskositasnya 4 kali lipat dibandingkan gambar yang di bawah. Apa yang Anda lihat bedanya di sini? Ya, ini mulai dari upstream, ya, ini sisi hulu, ya, ini sisi hulu, ini hulu nih, ya, ini hulu, ya, sorry, kok berubah lagi. Nah, X sama dengan 0,5 ini dekat aliran masuk, ya, dekat aliran masuk. Kemudian sampai dia profil itu berubah sampai ke X sama dengan 6H ini adalah di mana lapisan batas atas dan bawah itu bertemu, ya. Atau yang disebut dengan entrance ini terjadi pada X sama dengan 6H, ya. Oke, bisa dilihat, ya. Nah, perbedaannya dengan ini viskositas yang lebih rendah apa? Entrance regionnya terjadi pada daerah yang lebih hilir, ya, artinya lebih lambat. Pembentukan entrance fully developnya lebih lambat, ya, pada viskositas yang lebih rendah. Bisa dipahami? Pak, maksudnya lebih lambat itu lebih mendekati hilir atau lebih menjauhi hilir, Pak? Lebih
lambat itu lebih menjauhi hulu, jadi lebih ke hilir. Anda lihat nih, 0, ini 9. Yang viskositasnya rendah itu di 9H baru terbentuk fully developed. Anda lihat, Anda lihat di sini ya. Ini 0,9H, ini adalah 6H ya. Oke. Di puncaknya ya, Pak? Ya, di puncak itu pada yang sudah ketemu, profilnya sudah sama semua. Profil kecepatan sudah bergerak ke arah hilir, profil kecepatan sudah mulai sama semua. Itu namanya fully developed. Ya, bisa dibandingkan gambar ini. Jadi artinya fluida yang lebih encer itu ya, fully developed terjadinya akan lebih lambat, akan lebih hilir. Ya. Nah, ini menegaskan bahwa ya, efek viskos itu pada aliran itu terlihat nyata. Jadi efek viskos ini memegang peranan terhadap terbentuknya fully developed atau entrance region yang lebih cepat. Ya, artinya dengan viskositas atau fluida yang lebih kental itu, ya, entrance regionnya lebih pendek. Bisa dimaknai nggak? Bisa kebayang? Ini apa namanya peranan viskositas di sini? Belum, Atau Pak. perayaan? Iya, belum, Pak. Belum. Bisa diulangin, Pak? Ya, ini Anda terlihat dari sini dari hasil simulasi ya, untuk perubahan nilai viskositas, grafik yang di atas ini viskositasnya lebih tinggi daripada grafik yang di bawah, betul ya? Nah, kecepatannya kecil ya. Ya, grafik yang di atas itu fluidanya lebih kental dibandingkan dengan fluida yang grafik di bawah, ya. Dari hasil simulasi memperlihatkan bahwa ya efek nilai viskositas atau efek kekentalan itu sangat berpengaruh dan berpengaruh nyata, terlihat nyata pada mulai terbentuknya dan berkembang penuh, yaitu pada fluida dengan viskositasnya 4 kali lebih tinggi itu pada X6H itu sudah mulai terbentuk aliran berkembang penuh di sini. Ya. Sedangkan pada fluida yang lebih encer, ya, 1/4 kalinya daripada fluida yang tadi, itu aliran berkembang penuhnya akan lebih ke arah hilir, yaitu di 9H-nya, X9H. Jadi artinya apa? Si viskositas atau sifat fluida tadi, ya, itu menyebabkan efek geseran, efek gesekan pada aliran yang menyebabkan aliran berkembang penuh itu lebih cepat terbentuknya. Atau dengan kata lain, entrance region akan lebih pendek. Jangan dihafal, ini dimengerti nih, ya, coba. Anda harus bisa merasakan ini sifat fluida nih, viskositas ini, kekentalan ini. Berarti semakin kental fluida, Pak, entrance region-nya itu semakin panjang, Pak, ya? Kecil ya. Kan fully development semakin cepat kan terjadi. Semakin pendek kan? Iya, fully pendek, Pak ya? Semakin pendek. Tapi tadi, Pak, bukannya ini ya, Pak, karena efek gaya viskos, suatu kecepatan di garis batas itu dipengaruhi oleh gaya viskos ya? Kecepatannya menurun ya? Kalau misalkan kecepatan itu tetap, kecepatan dibuat tetap, ya, inersianya tetap, ya, hanya fluidanya kita ganti, ya, lebih kental. Nah, begitu lebih kental, ya, efek kekentalan ini akan berakibat pada gaya gesek pada medan aliran itu lebih dominan, sehingga ya pembentukan entrance region itu akan lebih cepat, ya,
atau pembentukan fully developed tadi. Kan fully developed itu aliran yang aliran betul-betul viskos, ya, yang sudah full viskos karena boundary layer itu sudah sepenuhnya terjadi, ya. Jadi aliran viskos itu adalah aliran yang di semua tempat itu terjadi geseran. Ya, ingat-ingat ya. Jadi aliran viskos itu adalah aliran di mana terjadi geseran-geseran pada lapisan fluidanya, ya. Atau saya tulis lagi nih, ya. Saya tulis lagi. Geseran sama dengan viskos dikali perubahan kecepatan dalam lapisan. Ya. Oke. Ingat ya. Nah, inilah kalau ini ada di dalam medan aliran, ini adalah disebut dengan viskos. Nah, di dalam lapisan batas, viskos ini adalah dominan, ya. Dan juga di dalam fully developed ini juga dominan, ya. Anda lihat, jadi efek viskositas ini adalah akan menyebabkan geseran, ya. Nah, kita tadi membuat inersianya konstan, ya. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sebaliknya. Fluidanya tetap, tapi inersianya berubah. Ya. Baik, ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang masih gimana, yang masih bingung? Oke, paham, Pak. Ya? Sudah paham? Mau bertanya, Pak? Ya, ya. Jadi kalau misalnya sebelum memasuki fluid develop itu berarti aliran tersebut dia belum gaya gesek pada alirannya itu belum dominan ya, Pak, berarti? Belum dominan, masih ada tadi campur antara ini tadi nih, ya. Saya perbesar nih, ya. Ini saya gambar lagi. Sorry. Saya gambar lagi di sini. Ini nih. Nah, ini. Ini pada daerah sini nih, ya. Belum berkembang penuh kan? Pada titik A ini. Ini adalah campuran antara ada viskos di sini, ya, viskos. Ada invisit di sini. Ya, tapi kalau sudah di sini Anda lihat nih, di sini sudah viskos semua. Ya, bisa dipahami? Jadi aliran berkembang viskos, ya. Oke, mudah-mudahan lebih jelas ya. Bagus pertanyaannya. Oke. Nah, lalu kita lihat kepada kalau kita rubah ini enaknya simulasi seperti itu ya. Tanpa harus basah-basahan, Anda bisa merubah kekentalan dan kecepatan ya. Oke, sekarang Anda lihat di dua grafik ini. Anda lihat yang grafik yang di atas itu, ini sama bedanya, sama kekentalannya ya. Sama kekentalannya yaitu 4 ya, 4. Ya, viskositasnya sama. Viskositasnya sama ya. Anda lihat sekarang kecepatan yang berubah. Kecepatan Pak 254 cm. Nah, ini yang berubah kecepatannya nih, ya. Ini 0,01, ini 0,1, ya. Sekarang dengan cara yang sama tadi, Anda
Anda perhatikan, ya, daerah berkembang penuhnya. Pada kecepatan yang lebih rendah, Anda lihat, daerah fully developed itu terjadi pada pada 0,6 ya. Oh, itu 0,6. Ya. Oke, terus yang ini fully developed terjadi pada 9. 9. Artinya apa? 9. Kecepatan yang lebih tinggi, inersia yang lebih tinggi tadi, dia akan menyebabkan daerah berkembang penuhnya lebih terdorong ke arah hilir. Ya. Oke, Pak. Oke. Dan sebaliknya, inersia yang lebih rendah, dia akan lebih lebih cepat Jauh terbentuknya, hilir. lebih cepat terbentuknya fully developed. Jadi akan semakin kepada daerah upstream. Iya ya. Ya. Bisa bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau kayak kamu ngedorong gitu ya nggak? Nah, ini kan efek dorongan ini, dorongan inersia ini, ya nggak? Jadi sangat mudah dipahami ya, apabila dorongan atau inersia lebih besar, maka efeknya akan terjadi pada profil kecepatan itu akan lebih terdorong ke belakang, ya. Jadi fully developed-nya akan lebih lambat, ya, karena gaya inersia tadi lebih dominan, ya. Oke, coba dibandingkan dengan yang viskos tadi. Nah, masih ingat yang viskos tadi bagaimana Anda bandingkan? Jadi, kalau tadi viskosnya tadi dibuat berubah, gaya viskosnya dirubah-rubah, apa yang terjadi dengan fully developed-nya? Kemudian sekarang yang dirubah adalah kecepatannya atau inersianya. Itu akan berpengaruh pada medan aliran, yaitu fully developed-nya akan berubah, akan berbeda ya perilakunya. Pak, nanya Pak. Ya. Jadi kalau semakin tinggi inersianya berarti menyebabkan fully developed-nya berarti semakin lama gitu Pak? Ya, akan terdorong ke belakang. Berarti kecepatannya tuh naik atau turun gitu Pak? Kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tetap di fully developed ini. Ini adalah dua peristiwa nih, ya. Satu peristiwa kecepatannya adalah 0,01, ya. Satu peristiwa lain lagi kecepatannya adalah 0,1 lebih cepat, ya. Kecepatannya di dalam aliran sih tidak berubah, ya. Profilnya yang berubah, ya. Jadi kecepatan di aliran itu tetap bahwa di tengah itu adalah 0,01, ya, kecepatan yang tidak terganggu free stream di sumbu itu, ya. Jadi sepanjang aliran itu kecepatan tidak berubah di tengah itu, ya. Yang berubah adalah pada lapisan batasnya saja, ya. Nah, dua yang membedakan atas sama bawah ini adalah dua kondisi yang berbeda, ya. Satu alirannya inersianya lebih lambat, sisi masuknya lebih lambat, kemudian yang kedua adalah lebih cepat. Yang dipercepat tadi maksudnya adalah proses pembentukan fully developed-nya gitu loh. Oh, berarti yang batas entrance region aja Pak, gitu Pak? Iya, entrance region-nya akan berbeda manakala sisi upstream itu berbeda kecepatannya, kondisinya berbeda.
Paham, Pak. Berarti Paham. Bagus, Pak. berarti kalau semakin cepat kecepatan alirannya, semakin cepat dia terbentuk fluid develop-nya, Pak ya? Makin lambat, lihat di bawah ini. Makin lambat ya, Pak ya? Iya, di 0,1 nih. Ya, itu fluid develop-nya ada di 9H-nya. Ya, ini alirannya lebih lambat. Ini terjadi di 6H. Ya. Oke deh, mungkin lama-lama kalau Anda lihat ini aja sampai tafakur, mungkin akan lebih ngerasain gitu ya, gimana efek daripada inersia dan efek daripada viskos ya. Ya, asal Anda renungkan aja ya. Iya, Pak. Ditafakuri ya. Oke. Nah, ini ya dalam aliran itu ya akan lebih mudah kita bicara dengan parameter-parameter yang tak berdimensi ya untuk bisa melihat efek secara grupnya ya. Oke. Jadi kita geser ke bawah. Nah, ini Anda lihat. Anda lihat grup yang disebut dengan grup bilangan Reynolds ini. Ya, ada rasio inertial force dengan friction force-nya. Ya. Anda lihat tadi pada kasus yang pertama, RE-nya yang satu berbeda dengan yang lain kan? Di mana pada kasus yang satu tadi, viskositasnya yang satu lebih dominan daripada yang lain. Ya, artinya bilangan Reynolds number-nya berbeda. Pada kasus yang satu tadi lebih kental, dia akan mempercepat proses pembentukan fluid develop-nya. Tadi ya. Fluid develop. Nah, jadi entrance region-nya lebih pendek, ya. Oke. Gitu. Nah, ini surprisingly gitu lah ya. Anda lihat bahwa pada kasus yang sama, inertial force-nya lebih kecil, artinya bilangan Reynolds yang lebih kecil, maka tadi entrance region pun akan lebih kecil dan fluid develop-nya akan lebih cepat. Ya. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa kita bisa sebut bahwa pembentukan fluid develop itu kita bisa sebut juga dipengaruhi oleh bilangan Reynolds. Ya. Bilangan Reynolds yaitu adalah bagaimana peranan inertial force dan viscous force di sini. Bisa poinnya didapatkan? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Coba ada yang belum, silakan, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Ini agar semakin mengerti tentang konsep bilangan Reynolds ini, karena sangat penting ini bilangan Reynolds ini. Ya. Jadi jangan hanya hafal rumusnya, ya, jadi hafal maknanya, ya, mengerti maknanya. Jadi sekali lagi bilangan Reynolds adalah menunjukkan bagaimana peranan inertial force itu terhadap viscous force-nya. Nah, dalam kasus ini kita tunjukkan, kita sudah buktikan dengan simulasi, ya, tentang proses terjadinya pembentukan fluid develop. Nah, mudah-mudahan dengan simulasi bisa semakin nyata, bisa semakin terbayang, ya, bagaimana dinamika fluida itu terjadi pada aliran yang sederhana. Aliran yang kompleks juga akan sama saja sebelum prinsipnya, ya. Jadi adalah bagaimana interaksi gaya-gaya nanti, ya. Nanti ada gaya interaksi gaya yang lain seperti gaya inersia terhadap gaya gravitasinya. Ada yang disebut dengan apa? Freud number. Pernah dengar kan? Bilangan Freud itu orang perkapalan itu, ya. Karena itu bagaimana peranan gaya inersia terhadap gaya gravitasinya, ya. Kemudian ada nanti bilangan Mach gitu ya, inersia terhadap efek daripada gaya suaranya gitu, dan seterusnya. Nah, tapi yang banyak dijumpai ini adalah bilangan Reynolds ini, ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap dengan kasus ini Anda bisa semakin mengerti basic daripada dinamika fluida.
Dan saya berharap juga nanti akan lebih mendalam lagi diskusinya ya, Gandes ya. Iya, Pak. Oke, Gandes, sekarang saya minta dari Anda komentar Anda. Komentar terkait apa nih, Pak? Yang mana saja yang barusan kita diskusikan. Oh, saya cuma bisa saya ini, Pak, saya rangkum, Pak. Yang tadi itu, Pak, terkait dengan terkait dengan jarak fully development, Pak. Jadi kalau yang saya lihat kan rumus dari Reynolds number kan itu ada pengaruh kecepatan dan pengaruh viskositas, Pak. Nah, kan kalau semakin tinggi viskositasnya, berarti kan Reynolds number-nya semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil itu Reynolds number semakin kecil kan berarti semakin laminar, sehingga entrance length-nya itu semakin rendah, Pak. Begitupun kalau emang kecepatannya naik, maka RE-nya kecepatan naik dari viskos yang sama, maka RE-nya itu akan lebih tinggi, sehingga fully development-nya itu akan lebih mendekati ke hilir, Pak. Yang saya tanggapi seperti itu, Pak. Ya, bagus, bagus. Jadi Anda sudah bisa menghubungkan antara bagaimana kita menganalisis dengan properties aliran, ya, properties fluida, ya, sifat fluida itu viskositas, dan juga dengan bilangan Reynolds, ya. Jadi kita bisa bilang nanti ke depannya adalah bahwa selain dengan kita bicara variabel viskositas dan kecepatan, kita bisa gabungkan variabel viskositas dan kecepatan itu dalam sebuah variabel yang disebut dengan bilangan Reynolds. Ya. Nah, jadi ini jadi variabel penting di dalam dinamika aliran fluida Reynolds ini. Ya, bagus. Tadi Gandes sudah bisa menghubungkan antara viskositas dengan bilangan Reynolds tadi. Ya, baik. Ya. Jadi saya happy. Anda sudah mulai, insya Allah bagaimanapun Anda harus tetap mendalami, ya, banyak tafakur, ya, sabar saja dalam belajar, ya, begitu ya. Nah, gunakan teknologi sekarang ini, teknologi CFD, simulasi, untuk Anda bisa lebih mengerti basic daripada aliran fluida, ya. Nah, oleh karena itu, Anda akan teruskan dengan Bang Edo untuk mensimulasikan aliran fluida dalam pipa, ya. Bang Edo, gimana, siap? Halo? Halo, Edo? Oke, sambil menunggu Bang Edo, ada lagi pertanyaan? Kalau bisa di-call Bang Edonya? Kalau Bang Edonya juga keluar sepertinya, Pak. Oke. Saya sambil nunggu. Ya. Sinyalnya jelek katanya, Pak. Oke. Coba Anda buka ini. Coba Anda buka pelatihan ini 8.2 yang akan disimulasikan. Nah, ini ada sebuah soal, ya. Soal ini cukup bagus meskipun masih aliran laminer, ya. Ya. Nah, adalah sebuah pipa, ya, panjang 10. Nanti Anda simulasikan tidak harus 10 meter, tetapi bisa 1/10-nya atau 1 meter saja, ya. Nanti karena aliran dianggap sudah fully develop semua, nanti tinggal dikali 10 aja pressure drop-nya, begitu, ya. Nanti Anda bandingkan dengan hasil perhitungan yang di sini. Ya. Nah, sambil nunggu Bang Edo, ya, coba kalau ada pertanyaan mengenai soal ini,
Ini ada sebuah pipa yang mendatar gitu ya, kemudian diangkat salah satu sisinya sehingga membentuk sudut ya. Baik, yang sudah diskusi untuk soal ini siapa tadi? Coba bisa kasih rangkumannya hasil diskusi yang tadi, Gandes. Ya Pak, saya lihat dulu Pak. Nah, tadi hasil diskusi itu yang menjawab misalnya yang pertanyaan saya Pak, yang bagaimana penjabaran untuk poin C Pak. Itu diberikan penjabaran jika kan gini Pak, jika delta P sama dengan 0, kan pertanyaan dari C itu adalah masih saya pahamin dulu Pak, mungkin Pak. Ya. Ya Pak. Ya, simulasinya Dok. Oh iya, Pak, yuk. Maaf, kepencet. Ya mohon maaf Pak, tadi koneksinya sempat terputus. Kita lagi bahas soalnya dulu Dok. Bagaimana Pak? Bahas soalnya dulu nih. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Mau langsung simulasi bagaimana Pak? Boleh. Ya, sebentar. Atau sama jawab soalnya juga? Oh. Nanti barengan aja, nanti diskusinya. Halo Gandes. Halo Gandes. Iya Pak. Gandes. Iya Pak. Bang Edo sudah masuk nih. Ya, nanti diskusinya dilanjutkan aja setelah simulasi ya. Nanti dalam 1 minggu ini semua PR-nya adalah latihan simulasi dan coba melakukan perhitungan membandingkan sama soal tadi ya. Soal tadi kan dihitung secara teoritis. Ya, nanti bandingkan dengan hasil simulasi dan dibahas ya. Dibahasnya nanti di dalam forum diskusi ya, kemudian sama-sama nanti mengisi catatan rangkuman hasil diskusi ya. Jadi diskusi akan diperkaya dengan hasil simulasi ya. Gandes ya, bisa dipahami ya. Berarti saya ulangin Pak ya. Ya. Berarti untuk PR minggu ini kan bandingkan hasil simulasi dengan hasil dari analitik Pak ya? Ya. Tadi soal 8.2 ya. Oh iya Pak. Lalu Okay. didiskusikan di grup Pak, di ini Pak ya, di forum Pak ya, di page-nya. Di forum ya. Nanti habis di forum nanti dibuat rangkumannya di page-nya ya, di page soalnya. Oke Pak. Kemudian
masing-masing mahasiswa membawa oleh-olehnya, oleh-oleh diskusi tersebut ke dalam wiki page-nya masing-masing untuk update wiki page-nya. Ya, bisa ya. Jadi diskusi sambil diupdate ininya wiki page-nya masing-masing ya. Oke, yang berupa apa namanya aliran dalam pipa, kasus aliran dalam pipa. Oke, Pak. Ya, baik. Akan dimulai dengan Bang Edo ya. Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Mungkin saya ingin menyampaikan intermezzo ya mengenai soal 8.2-nya itu untuk teman-teman semua sebelum mulai simulasi mungkin nanti kan disuruh membandingkan ya. Jadi saya sarankan teman-teman menghitung dengan Excel seperti ini. Kemudian nanti ini seperti yang saya sudah buat ya, tapi teman-teman dicoba sendiri ya. Jadi gini, karena soal 8.2 itu ukuran dimensinya cukup besar ya, maksudnya perbandingan antara diameter sama panjangnya itu sangat besar, di mana diameternya hanya 0,02 meter ya, atau sekitar 2 cm, tapi panjangnya 10 meter. Jadi kalau kita bikin bikin grid generation-nya itu susah ya, kalau misalnya kita benar-benar ngikutin dimensi ini gitu. Jadi saya ada saran teman-teman semua melakukan perhitungan dulu ya, sampai benar-benar mengikuti hasilnya benar nggak hasil perhitungan itu sama hasil yang di buku di Munson. Kemudian nanti kita bisa ubah-ubah ya ukuran diameter sama panjangnya, yang maksudnya agar kita bisa melakukan simulasi dengan lebih baik gitu. Jadi pertama awalnya saya menghitung dengan diameter dan ya pokoknya semua saya hitung sesuai dengan yang dari soal. Setelah saya memastikan hasil hitungannya itu tepat sama, kemudian saya ubah, misalnya saya ubah diameternya ya, diameter pipanya saya ubah jadi 0,2 meter, kemudian panjangnya saya ubah hanya 1 meter ya, biar simulasinya kita bisa lebih pembuatan gridnya itu bisa lebih rapi ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah sangat terbatas dan qadarullah besok saya di jam yang sama saya ada kelas, jadi mungkin saya akan menyusul dengan video ya kalau misalnya di siang ini tidak bisa, insya Allah. Nah, untuk kali ini saya mungkin akan memberikan sebuah simulasi yang lebih real, yaitu simulasi 3 dimensi. Teman-teman semua, karena waktu terbatas, saya mungkin akan langsung menunjukkan contoh bagaimana sih cara membuat simulasi 3 dimensi di Save di Solvenzy ya. Langsung cepat aja sih, mungkin harapannya ada yang rekam. Jadi teman-teman, saya mulai dari bagaimana kita membuatnya itu, membuat geometri pipa itu di SolidWorks. Ini saya pakai SolidWorks ya. Mungkin kalau teman-teman pakai ada yang pakai Inventor, mungkin bisa dicari mirip-mirip lah. Gini teman-teman semua. Jadi ini saya langsung tampilkan di SolidWorks seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan ukuran yang tadi di Excel ya. Di Excel ini kan saya ubah diameternya jadi 0,2 meter, kemudian panjangnya jadi 1 meter. Nah, jadi lebih proporsional ya, bentuknya seperti inilah. Mohon maaf. Ini kelihatan nggak teman-teman SolidWorks-nya? Kelihatan ya, jadi ini. Jadi seperti ini teman-teman semua. Teman-teman bikin pipanya itu gini, kalau misalnya di dalam simulasi, teman-teman nggak perlu bikin detail ya. Dalam artian, kalau misalnya mau simulasi pipa, nggak perlu teman-teman bikin detail, pipanya harus dilobangin, diameter luar berapa, diameter dalam nggak perlu. Teman-teman cukup membuat pipa itu ukuran berapa diameter yang teman-teman pengen bikin, yaitu diameter di mana air itu akan mengalir di situ. Berarti apa diameter dalam pipa ya. Jadi kita fokus di berapa ya ukuran diameter dalam pipanya, atau di tempat si fluida ini akan mengalir ya. Mau pipanya itu tebalnya 3 mili, 5 mili itu nggak ngaruh. Kita cukup bikin pipa solid. Nggak perlu dibolongin pipanya. Iya Pak, mohon maaf. Jadi kemudian teman-teman cukup bikin diekstrak surface-nya. Saya mungkin akan ulang kembali ya. Ini mungkin sudah. Jadi gini teman-teman semua. Sebentar, ini saya delete dulu biar kebayang ya.
Ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau teman-teman yang pakai SolidWorks mungkin bisa langsung dicoba diikutin. Ya. Ini saya apa namanya? Jadi kan awalnya ini ya, saya bikin pipa. Ini pipa solid. Cukup pipa solid karena kita butuh permukaannya. Ini wall, kemudian ini inlet, dan di sebelah sini outlet. Jadi cukup pipa solid ya. Nah, jadi yang kita perlukan hanya permukaan batasnya. Permukaan batasnya itu wall, inlet, dan outlet. Seperti itu ya. Hanya itu yang kita butuhkan. Jadi kita ekstrak surface-nya. Jadi misalnya seperti ini. Ini saya klik di permukaan ini. Kemudian kalau di SolidWorks yang 2016-17 itu ada ya. Teman-teman pilih menu surface, kemudian pilih offset surface. Kemudian teman-teman ubah ini jadi 0. Ini jadi 0 ya. Nah, kemudian maka ini akan muncul copy surface. Kemudian teman-teman pilih checklist seperti itu. Untuk kemudian inlet, teman-teman klik lagi face di sini. Ya, lakukan langkah yang sama, kemudian copy lagi, ya seperti itu. Kemudian ini karena saya nggak pakai mouse, mohon maaf. Aduh. Sebentar, karena saya nggak pakai mouse, jadi saya balik sini. Nah, ini teman-teman klik juga, kemudian di offset surface juga, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman cara nge-save-nya dalam STL, ya. Yang aslinya yang solidnya di hide. Nah, teman-teman tinggal, ini kan semuanya surface nih. Ini saya hide dulu ya semua. Ini saya hide. Kemudian ini juga di hide ya. Itu ya, di hide. Nah, jadi caranya gini. Kita mulai dari misalnya dari wall. Kita show. Ya, habis itu kita save as ya, save as. Ya, jadi satu-satu teman-teman. Jadi pertama kita nge-save wall-nya dulu. Inlet sama outlet-nya kita hide dulu gitu. Kita hide ya. Nah, kemudian ini misalnya saya save di saya save di desktop nih. Biar gampang. Kemudian saya ubah misalnya jadi STL nih. STL kemudian misalnya namanya ini wall gitu ya. Misalnya ini namanya wall gitu. Wall. Di save gitu ya. Wall. Oke. Nah, kemudian setelah di save wall, yang wall-nya kita hide. Wall-nya kita hide, selanjutnya kita tampilkan misalnya ini. Nah, ini berarti misalnya saya anggap ini outlet ya. Karena dia kan menuju Z outlet, dia arah Z positif, alirannya ke arah Z positif, jadi ini saya anggapnya outlet ya. Jadi saya save gitu ya. Saya save as. Ya, jadi kalau ketika kita udah nge-save yang wall-nya kita hide, munculkan yang permukaan yang lain yang mau kita save ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kebayang nggak teman-teman kira-kira? Nah, ini saya save, misalnya ini namanya outlet gitu ya. Nah, sama nanti kalau misalnya teman-teman udah mau udah selesai nge-save outletnya di hide, kita munculkan yang inletnya seperti itu ya. Nah, kemudian sehingga kita mendapatkan 3 surface, 3 permukaan. Jadi, ini saya ulang lagi ya. Sorry. Sekarang kita kembali ke CFD-Soft-NG-nya. Sini teman-teman semua. Nah, ini CFD-Soft-NG. Udah terlihat belum di layar teman-teman semua? Sekarang saya sedang share screen-nya di CFD-Soft-NG. Udah, Bang. Ya, sudah teman-teman semua? Nah, ini kan saya habis running ya. Untuk mengulang runningnya, saya kembali ke Geometry Preparation. Ini saya remove semua. Ya. Ini sebenarnya teman-teman kalau mulai langsung aja. Jadi gini, tadi kan kita sudah punya tiga permukaan ya, permukaan wall, permukaan inlet, sama permukaan outletnya. Ini saya saya klik ini biar kembali hilang ya. Jadi gini. Sebentar. Sebentar ya. Nah, jadi ini teman-teman semua, teman-teman import
ya, importnya ini saya karena kebetulan tadi saya nge-save-nya di file yang sudah saya save ya. Ya, jadi ini bukan pipa solid nih, ini bukan. Jadi saya akan mengimpor kembali ya wall, inlet dan outlet. Misalkan saya mulai inlet saya ini saya open, lihat ya. Ini inlet misalnya. Kemudian saya saya apa namanya wall, saya import lagi. Nah, ya, situ ya. Oh, mohon maaf, sebentar. Nah, terlihat ya. Jadi ini wall hanya surface ya, bukan wall solid ya. Karena kita memang mengekstrak surface doang. Nah, kemudian di outlet saya, nah, nih, jadi sudah menyerupai sebuah pipa ya. Kemudian jangan lupa teman-teman semua kita scale karena ketika di SolidWorks itu kan satuannya milimeter. Ketika dia diimport ke dalam CFD-Soft-ng berubah satuannya jadi meter. Jadi kita harus nge-scale 1M3 atau 10 M3 ya, kita scale. Gitu ya. Yang ini juga wall-nya kita klik kanan, ini klik kanan, kemudian di scale, kemudian di uniform scaling kita centang, kemudian ini kita ketik di 1M3. Gitu ya. Nah, kemudian juga ini outletnya ini 1M3 ya, 1M3 kan hilang nih. Nah, kita klik ini tanda panah ini, biar dia ngarah kembali. Nah, di sini kemudian teman-teman semua di sini setelah kita mendefinisikan geometri pipa, kita sekarang masuk ke dalam base mesh. Di base mesh-nya teman-teman langsung klik auto size dimension ya. Jadi apa? Yang ini 1M3 itu 1 meter, Bang. Iya, 1 meter. 1 meter. Ini panjangnya kan? Panjangnya 1 meter, saya ubah 1 meter. Oh, enggak yang tadi itu Bang, yang nge-scale, Bang. Oh, itu ini di scale gara-gara kalau di SolidWorks kan satuannya milimeter ya. Nah, begitu saya import di CFD-Soft-ng, satuannya jadi meter. Misalkan tadi saya bikin 200 mili, maksudnya atau 0,2 meter, 200 mili atau 20 cm ya, di SolidWorks 200 mili. Begitu diimport ke dalam CFD-Soft-ng, jadi 200 meter gitu loh. Makanya itu harus kita scale gitu. Oh, iya Bang. Berarti Bang. Nangkap ya. Ngerti ya. Nah, oke, ini sekarang di base mesh-nya teman-teman klik auto size dimension, terus teman-teman coba klik enter. Nah, dia akan menyelubungi ya, dia akan mengikuti bagaimana geometrinya itu ya. Dia akan menyelubunginya. Gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian di sini divisionnya saya bagi jadi 40, 40, 80 ya. Ini teman-teman bisa coba sendiri ya, bisa 20, 20, 60 gitu ya. Ini memang mencari jumlahnya itu bagaimana kita melihat proporsionalitasnya aja ya. Nah, kemudian di sini saya kembali mendefinisikan ya. Di X dan X plus ini saya definisikan wall-wall ya, karena ini kan dia bersinggungan dengan dinding pipa, wall-wall. Kemudian yang Y minus dan Y plus juga wall, karena atas bawah ini bersinggungan dengan dinding pipa. Yang saya ubah hanyalah Z min saya jadikan inlet, dan Z plus saya jadikan outlet. Seperti itu. Nah, ini yang agak beda ya, teman-teman semua. Ini yang mulai ketika di generate mesh, teman, karena ini mengambil titik di mana dia di dalam pipa. Jadi bukan cuma di dalam base mesh-nya, tapi harus di dalam pipa gitu ya. Karena kalau teman-teman ngambil di luar pipa tapi di dalam box-nya ini, base mesh-nya, ini dianggap geometri ini hanya geometri kosong. Gimana ya? Istilah dia motong gitu. Jadi teman-teman karena teman-teman mau mensimulasi di dalam pipa ini, di dalam geometri ini, maka teman-teman harus mengambil titik dia itu di dalam pipa ini gitu. Misalkan saya ambil titik 0,1, 0,1, 0,2. Ini kemudian saya pilih, maka terlihat bahwa titik berada di dalam base mesh, berada juga di dalam pipa gitu ya. Oke, setelah itu kita langsung generate mesh.
Setelah kita ngambil titiknya, kita ngambil generate mesh gitu ya. Cuman ini mungkin agak lama ya, agak lama, punten gitu ya. Atau Bang, ya, gimana? oh, yang bikin gambar tabungnya itu bisa di Inventor, Bang? Gambar di SolidWorks-nya maksudnya? Bagaimana? Iya, gambar solidnya itu, silinder solidnya itu bisa di Inventor kan? Di Inventor bisa. Cuman intinya gini, di Inventor kalian harus bisa mengekstrak. Intinya kita bisa ngebedain mana inlet, mana outlet, mana wall gitu loh. Gitu. Baik teman-teman. Jadi mana inlet, mana outlet, mana wall. Nanti saya akan jelasin kenapa kita harus ngebedain mana wall, mana inlet, mana outlet. Karena nanti kita akan ngedefinisiin boundary condition yang berbeda. Yang wall kita definisikan wall, yang inlet kita definisikan inlet, yang outlet kita definisikan outlet gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti import langsung dalam satu solid body, ya, nanti bakal nyampur. Nanti misalnya ini saya ubah wall, jadi ntar semua pipanya jadi wall semua, nggak ada yang bisa saya ubah. Misalnya yang di sini inlet gitu, di sana outlet, itu nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman langsung definisi langsung jadi satu solid body gitu loh. Makanya kalau di SolidWorks itu caranya saya ekstrak surface-nya masing-masing, yang wall saya ekstrak, yang inlet saya ekstrak, yang outlet saya ekstrak, terus saya bikin jadi 3 file STL yang berbeda. 3 file STL ya, format STL yang berbeda. Nah, kayak gitu. Kalau intinya gitu sih, logika berpikirnya kayak gitu caranya. Mungkin nanti di Inventor ada caranya sendiri ya, gimana caranya kita bisa mengekstrak surface gitu ya. Ada sih, mungkin saya yakin ada deh kayaknya. Gitu ya teman-teman semua. Ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Nah, ini sebenarnya kayak gini ya. Ini intinya setelah ini sudah selesai meshing-nya, kedepannya sama ya. Kita melakukan simulation modelnya laminar, dengan ketentuan kita sudah menghitung pakai Excel, benar number-nya dia laminar. Nah, kemudian nih, sorry, enable gravity-nya saya nggak checklist dulu karena ini horizontal. Tapi nanti kan di soal itu teman-teman ada di soal B itu ada yang dia ada bagaimana jika pipa ini ya. Halo? Ya, Maaf ya. Ya Pak, ya Bang. Koneksinya agak sedikit masalah ini. Ya, gimana? Halo? ya Bang. Ya halo Bang. Ya, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Mohon maaf kalau agak cepat karena waktunya mepet. Jadi gitu ya, terkait kita mengekstrak kita mengimpor file geometrinya, udah ada yang masih bingung nggak kira-kira teman-teman semua? Ya paling bingungnya ntar harus dicari yang kalau pakai Inventor Bang, soalnya kan teman-teman ini mungkin lebih banyaknya pakai Inventor Bang gitu. Ya, coba aja cari di YouTube how to extract gitu ya. Oh, iya. Tapi pola apa istilahnya, rangka berpikirnya udah nangkep ya. Kenapa saya harus ngebedain gitu? Kenapa saya harus udah nangkep belum teman-teman? Udah nangkep belum? Udah Bang. Udah. Sama. Ya. Beda. Nanti coba kita lihat. Ini kenapa nggak? Ini udah masuk lagi ke slide di Savenji ya, teman-teman. Sebentar. Agak lama ya. Aduh, punten. Ya, jadi kayak gitu ya. Nanti teman-teman selanjutnya
kemudian kembali fluid properties-nya kita ganti ya. Densitasnya berapa, dynamic viscosity-nya berapa, ngikutin soal yang ada di bukunya. Ya, seperti itu ya. Ini karena belum selesai meshing-nya, jadi boundary condition-nya belum ada ini. Oh, udah ada ya. Oke, teman-teman semua, jadi gitu ya. Jadi intinya sama sih, semuanya sama kayak kemarin ya. Hanya perbedaannya di situ. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau coba di paraview-nya. Sebenarnya Pak Indra minta, sebenarnya gini, di paraview itu kita bisa pakai Python ya. Jadi kita bikin script Python di paraview nanti, kita bikin script Python, nanti di Python-nya di running di paraview, jadi otomatis langsung bisa kita tanpa ngeklik. Cuman itu nanti pertemuan yang akan datang kalau sempet ya. Kalau misalnya sempet, kalau nggak sempet ya Allah alam. Jadi apa namanya? Sebentar. Ini masih di save di SoftNG ya, teman-teman semua? Masih. Ya, Bang. Oke, ada yang masih mau ditanyain nggak? Belum sih, Bang. Belum ya, sebentar. Oke, paraview di mana ya? Sebentar dulu. Ini paraview-nya. Ya, kayak gini ya teman-teman. Ini saya coba ke paraview. Ini mungkin udah agak terlalu advance. Ini mohon maaf karena sebentar ya. Ini saya close dulu. Oke, ini saya ulang dari awal aja ya, biar nggak loncat ya. Bisa jalan. Sebenarnya cara sama. Teman-teman udah nyoba belum? Udah lihat belum video tentang bagaimana kita menghitung apa namanya pressure drop di di yang kemarin aliran 2 dimensi udah lihat belum videonya? Udah, Bang. Ya, berarti. Tapi Bang mau nanya, Bang. Gimana tuh? Kok pas gue coba yang ini pressure drop kan, yang pas punya Bang cuma ada UX sama UY, tapi pas makin punya gue ada UZ-nya juga, Bang. Itu kenapa tuh, Bang? Nggak apa-apa, itu Z-nya nggak apa-apa, Z-nya tetap ada, cuma 0, harusnya 0. Kalau lu 0 nggak? Enggak. Oh enggak, beneran. Itu di DMT nggak ini si apa namanya boundary condition-nya dijadiin empty nggak semua Z-nya itu? DMT, Bang. Harusnya nggak 0 sih. Jadi coba ya. Pas di integrate variable pertama itu UZ-nya tuh 0, tapi pas di integrate variable kedua itu ada UZ-nya. Integrate variable kedua, emang ada 2 kali integrate variable ya? Ya kan, maksudnya mau ngelihat ini Bang, mau ngelihat pressure drop-nya kan. Jadi pas ngelihat pressure drop-nya itu kan harus di slice dua posisi tuh. Oh iya, paham. Nah, pas di situ, pas yang di slice pertama itu emang nggak ada UZ-nya, tapi pas di slice kedua ada UZ-nya. Itu berarti sepertinya ada kesalahan. Bang. Harusnya enggak sih bro, harusnya 0. Mungkin itu, gimana? Coba mungkin ya. Kalau ini mungkin gara-gara itu kali Bang, masih ada ketebalan di sumbu Z-nya. Kan dari min 0,01 sampai plus 0,01 ngaruh di situ nggak Bang? Enggak sih, harusnya nggak ada. Soalnya ketika kita empty itu otomatis perhitungan tuh kita istilahnya kalau di rumus itu dicoret Z-nya gitu loh. Oh. Jadi di Z itu nggak ada perubahan terhadap arah Z gitu loh. Kalau di governance equation kayak gitu. Jadi saya dianggapnya semuanya ya nggak ini harusnya sih. Cuman kalau misalnya itu ada nilai berarti ada kesalahan apa dari mana gitu ya. Cuman dari kemarin saya lihat sih nggak ada sih 0 gitu. Kalau gue sih 0, nggak tahu ya antum semua. Ada ini sebenarnya caranya sama ya. Cuman gini, ini kita bisa lihat ya sekarang ini kalau misalnya di opacity-nya kita bisa atur biar bisa kelihatan dalamnya sih. Di opacity kita atur. Ya nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya kayak gini ya. Ini teman-teman semua, jadi untuk memplot sebentar ini nah ini ya teman-teman bisa lihat di sini caranya sama sih sebenarnya. Kita kalkulatorin dulu, sama persis deh kalkulator
kemudian kita kita sama ya, kita namain tekanan statik, kemudian P dikali rho-nya apa 900 gitu ya. Tuh sama persis deh. Apply, kemudian di kalkulatornya saya apply lagi, kemudian saya Ini koneksinya bermasalah. Kita minta video tutorialnya aja kali ya. Ntar bisa diskusi di ini atau mau gimana? Gue minta pendapat tuh. Ini sih gas banget. Udah jam segini, selesain aja udah. Kelarin. Tutorial udah habis nih. Udah ntar, nih gue kan ngomong di WA ya. Tolong bantu respon ya. Yes, lo. Siap. Oke, Des. Ini kelar ya. Oke, thank you. Ini jadi beres ya? Belum ntar. Oh, belum di live. Oke. Ntar gue yang ini udah gue inin ke WA. Siap. Gue mau bikin Indomie, anjing lapar. Sama. Oke tuh jawabannya boleh tuh. Berarti mungkin udah beres. Oke, live meeting Sabi ya. Luar. Oke deh, yuk semuanya terima kasih. Thank you, Dan. Yuk.